bagaimana oligarki menguasai negara. Ketika masyarakat sibuk berdebat dan bertarung secara emosional untuk membela tokoh yang mereka idolakan, seringkali ada satu kenyataan yang luput dari perhatian. Kekuasaan yang sesungguhnya tidak selalu berada di tangan figur yang tampil di depan publik. Banyak orang percaya bahwa presiden, gubernur, atau kepala daerah memiliki kendali penuh atas jalannya negara. Namun, dalam praktiknya, para pemimpin tersebut seringkali bergerak di dalam sebuah sistem yang ruang geraknya telah dibatasi dan dibentuk oleh kekuatan ekonomi serta jaringan kekuasaan yang jauh lebih besar. Pada awal era reformasi, banyak pengamat pemerintahan dan akademisi percaya bahwa runtuhnya rezim otoriter Orde Baru akan mengakhiri dominasi elit lama. Mereka beranggapan bahwa pemilihan umum yang bebas, keterbukaan, dan perubahan sistem kenegaraan akan secara otomatis melahirkan tata kelola yang lebih demokratis dan bebas dari pengaruh kelompok penguasa lama. Namun berbagai penelitian ekonomi dan sosial menunjukkan kenyataan yang berbeda. Reformasi ternyata tidak mengakhiri oligarki di Indonesia. Yang berubah hanyalah cara mereka bekerja dan arena tempat mereka mempertahankan pengaruh. Kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 memang berhasil menggulingkan satu figur penguasa sentral, tetapi tidak menghancurkan jaringan ekonomi, bisnis, dan kekuasaan yang telah dibangun selama lebih dari 3 dekade. Struktur akumulasi kekayaan yang terbentuk pada masa itu tetap bertahan. Para pemilik modal besar, elit birokrasi, purnawirawan militer, serta kelompok bisnis yang dekat dengan kekuasaan tidak hilang begitu saja setelah reformasi. Akibat lemahnya kelompok penyeimbang dalam masyarakat, ruang demokrasi yang terbuka setelah reformasi justru segera diisi oleh elit lama yang mampu beradaptasi dengan cepat. Mereka masuk ke lembaga-lembaga perwakilan, membiayai kontestasi elektoral, membangun jaringan patronasi, dan menguasai berbagai institusi negara. Akibatnya, instrumen demokrasi yang seharusnya digunakan untuk membatasi kekuasaan elit justru dimanfaatkan untuk mempertahankan dominasi mereka. Pada masa Orde Baru, para pemilik modal memperoleh perlindungan dari satu penguasa yang sangat kuat. Namun, setelah reformasi, pola tersebut berubah menjadi bentuk kekuasaan kolektif. Dalam sistem ini, para pemilik modal besar tidak lagi bergantung pada satu orang penguasa. Mereka membangun kerjasama antar kelompok untuk mengendalikan negara melalui berbagai lembaga formal. Mereka tidak perlu lagi menggunakan kekerasan secara langsung karena mekanisme demokrasi itu sendiri telah menjadi sarana untuk mempertahankan pengaruh. Partai, parlemen, hingga berbagai lembaga negara kemudian mengalami perubahan fungsi. Secara formal, lembaga-lembaga tersebut tetap menjalankan prosedur demokrasi. Namun, secara substantif, banyak keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kompromi antara elit ekonomi daripada aspirasi masyarakat luas. Dalam situasi seperti ini, persaingan antar kelompok penguasa tidak lagi berkaitan dengan perbedaan gagasan pembangunan. Persaingan berubah menjadi perebutan akses terhadap sumber daya ekonomi, proyek negara, konsesi pertambangan, perkebunan, dan berbagai bentuk rentetan lainnya. Salah satu dampak paling serius dari dominasi oligarki adalah berubahnya fungsi hukum. Dalam negara demokrasi yang sehat, hukum seharusnya menjadi alat untuk membatasi kekuasaan dan melindungi kepentingan publik. Namun, dalam kondisi oligarkis, hukum seringkali berubah menjadi instrumen kekuasaan. Hukum tetap dibuat melalui prosedur formal yang sah, tetapi substansinya diarahkan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu. Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan investasi. Sejumlah regulasi yang mempermudah investasi dan memperpanjang konsesi pengelolaan sumber daya seringkali disusun dengan partisipasi publik yang terbatas, sementara dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sangat besar. Dalam kondisi seperti ini, proses pembentukan regulasi tidak lagi berfungsi sebagai ruang pembahasan kepentingan publik, melainkan menjadi mekanisme formal untuk memberikan legitimasi terhadap kepentingan ekonomi kelompok dominan. Reformasi juga membawa perubahan besar melalui kebijakan otonomi daerah. Pada awalnya, desentralisasi dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat serta memperkuat tata kelola daerah. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini juga membuka ruang baru bagi berkembangnya oligarki di tingkat lokal. Jika sebelumnya kekuasaan ekonomi terkonsentrasi di pusat, maka setelah desentralisasi, kekuasaan tersebut menyebar ke berbagai wilayah. Banyak kepala daerah,
Elit birokrasi, pengusaha lokal, dan tokoh masyarakat membangun jaringan patronase yang sangat kuat. Di sejumlah daerah, elit lokal bahkan berhasil menguasai hampir seluruh sumber daya ekonomi, mulai dari proyek pemerintah, izin usaha, sektor pariwisata, hingga eksploitasi sumber daya alam. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal dan masyarakat adat justru tersingkir dari akses ekonomi di wilayah mereka sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa negara yang seharusnya menjadi penengah antara kepentingan publik dan kepentingan ekonomi justru sering berubah menjadi fasilitator bagi ekspansi kapital. Untuk memastikan dominasi mereka tetap bertahan, banyak elit daerah kemudian mengembangkan strategi yang lebih permanen, yaitu membangun dinasti kekuasaan. Dalam sistem ini, jabatan publik diwariskan kepada anggota keluarga, seperti istri, anak, menantu, atau kerabat dekat. Pergantian pemimpin memang tetap berlangsung melalui pemilihan umum, tetapi sirkulasi kekuasaan sesungguhnya hanya terjadi di dalam lingkaran keluarga yang sama. Keberadaan dinasti kekuasaan tidak hanya bertujuan mempertahankan jabatan, tetapi juga melindungi kepentingan ekonomi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Proyek pemerintah, konsesi usaha, jaringan patronase, dan berbagai sumber keuntungan lainnya dapat terus dipertahankan tanpa gangguan dari pihak luar. Pada akhirnya, persoalan utama demokrasi di Indonesia bukan sekadar siapa yang memenangkan pemilihan atau siapa yang menduduki jabatan publik. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana struktur oligarki yang menguasai sumber daya ekonomi, institusi negara, dan mekanisme hukum terus mereproduksi kekuasaannya melalui instrumen demokrasi itu sendiri. Selama struktur tersebut tidak berubah, pergantian pemimpin hanya akan menghasilkan perubahan wajah, bukan perubahan sistem.